Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Ya, semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Di masa pandemi ini, kita belajar untuk selalu menjaga kesehatan kita. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar IPA. Bersama dengan saya, Pak Guntur Samboja, kali ini kita akan membahas terkait atom dan partikel penyusunnya. Apakah kalian tahu atau sudah mendengar barangkali terkait atom dan juga partikel yang menyusun atom itu? Nah, di sini kita akan bahas lebih dalam. Pada bab ini, terkait atom dan partikel penyusunnya, ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah partikel subatom. Dan yang kedua adalah nomor atom dan nomor massa. Nah, partikel subatom itu adalah apa saja yang menyusun dari atom tersebut. Yaitu adalah neutron, proton, dan elektron. Sedangkan nomor atom dan nomor massa, kita mempelajari ini agar kita tahu cara membedakan atom yang A dengan atom yang lainnya, ya, atau atom yang satu dengan atom yang lain. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah melakukan praktek, yaitu mengidentifikasikan perbedaan zat pada suatu benda, nah, yang disebut dengan molekul. Nah, apa sih molekul itu? Apa perbedaan antara molekul dengan atom? Molekul itu adalah kumpulan dari beberapa jenis atom. Sedangkan atom, apa sih atom itu? Oke, kita akan mempelajari di materi ini, ya. Yuk. Oke, yang pertama, definisi dari atom. Apa sih atom itu? Atom berasal dari kata Yunani, yaitu atomos, yang mempunyai arti tidak dapat dipotong. Maka dapat disimpulkan atom adalah salah satu benda yang tidak dapat dipotong kembali atau tidak dapat dibagi. Dia sudah merupakan bagian yang paling terkecil. Nah, itu adalah atom. Lalu, apa yang membentuk dari atom atau partikel penyusun atom? Nah, di sini kita akan mempelajari partikel subatom. Ada apa saja? Yang pertama neutron, proton, dan juga elektron. Dari ketiga ini memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Di sini perbedaan yang pertama adalah neutron dan proton itu merupakan pembentuk inti atom. Sedangkan elektron, dia menempati kulit-kulit atom yang ada di sekitar inti. Nah, lalu yang kedua, pada saat posisi netral, atom tersebut posisinya netral, neutron itu tidak bermuatan. Sedangkan proton memiliki muatan positif. Dan elektron memiliki muatan negatif. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih pembentuk inti atom, terus menempati kulit-kulit atom, terus memiliki muatan? Kita akan pelajari lagi di slide selanjutnya. Pada slide ini, Bapak akan memberikan contoh partikel subatom atau model penyusun dari atom tersebut. Nah, di sini ada yang bermuatan negatif, bermuatan positif, dan juga ada yang melingkar. Apa sih itu semua? Yang pertama adalah elektron. Elektron yang memiliki muatan negatif pada atom, ya, dan dia berada di kulit atom. Lalu yang kedua ada neutron. Neutron tidak memiliki muatan dan dia adalah salah satu pembentuk inti atom. Yang ketiga adalah proton. Proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif dan dia juga
salah satu pembentuk inti atom. Yang selanjutnya adalah kulit atom. Dan yang terakhir, inti atom, yaitu neutron dan juga proton. Masing-masing partikel penyusun subatom tersebut mempunyai massa atau berat. Elektron mempunyai massa sangat kecil dibandingkan dengan massa proton dan neutron. Oleh sebab itu, massa atom akan terpusat pada inti atom saja. Bagaimana kita mengetahui semua ini? Dari tahun-tahun sebelumnya, banyak peneliti yang telah mempelajari atom tersebut. Nah, di sini kita akan mempelajari sejarah dari penemuan atom sampai ke masa saat ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari teori atom dan perkembangannya. Teori atom pertama kali dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803. John Dalton menggambarkan atom sebagai bola pejal. Setiap unsur mempunyai atom-atom dengan ukuran, massa, dan sifat-sifat yang sama. Untuk unsur yang berbeda, atom-atomnya pun berbeda. Dalam teorinya, Dalton berpendapat bahwa atom tidak dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Namun, dalam perkembangannya, ternyata teori tersebut terpatahkan. Selanjutnya, dikemukakan oleh Joseph John Thomson pada tahun 1903 yang telah melakukan percobaan menggunakan tabung sinar katode dan menemui hasil, sehingga mengemukakan atom digambarkan sebagai partikel berbentuk bulat bermuatan positif yang di permukaannya tersebar elektron-elektron bermuatan negatif. Seperti ditunjukkan pada gambar. Dan menurut Thomson, pola penyebaran elektron dalam atom mirip dengan tersebarnya kismis pada roti. Sehingga model atom Thomson dikenal dengan model roti kismis. Kemudian pada tahun 1910, Ernest Rutherford melakukan percobaan penembakan partikel sinar alfa terhadap lempeng emas tipis dan menemukan hasil. Dan dikemukakan pada tahun 1911, Rutherford mengemukakan keberadaan proton sebagai partikel subatom yang bermuatan positif. Dan setelah itu, Rutherford atau hasil dari penelitian Rutherford terkait teori atom menyimpulkan bahwa dalam atom terkandung partikel subatom yaitu proton, neutron, dan juga elektron. Tidak berhenti sampai model atom Rutherford saja. Berikutnya muncul pertanyaan bagaimana elektron-elektron tersusun di dalam atom. Dikemukakanlah oleh Niels Bohr. Ia menggambarkan atom tersusun atas inti atom yang dikelilingi oleh orbit elektron. Elektron-elektron yang mengitari inti berada pada tingkat energi tertentu. Berdasarkan teori atom Bohr, pada perkembangan selanjutnya, teori atom kembali disempurnakan dan melahirkan teori atom terkini, yaitu teori atom modern atau teori atom mekanika gelombang. Menurut teori ini, elektron memiliki sifat gelombang dan bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Dalam model atom mekanika gelombang, elektron digambarkan sebagai awan elektron, seperti pada gambar. Itu semua adalah penjelasan terkait teori atom. Selanjutnya kita akan membahas terkait
nomor atom dan nomor massa. Nomor atom dan nomor massa adalah cara kita untuk membedakan atom yang satu dengan atom yang lain. Namun, bagaimanakah cara kita untuk menomori atom tersebut? Di sini kita harus tahu dulu hubungan antara nomor atom, nomor massa, dan jumlah neutron dalam suatu atom yang netral atau tidak bermuatan. Di sini hubungan itu dapat dituliskan dengan persamaan berikut. Yang pertama, nomor atom sama dengan jumlah proton dalam suatu atom sama dengan jumlah elektron. Nah, selanjutnya yang kedua, nomor massa itu sama dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Nah, setelah kita tahu nomor atomnya berapa dan nomor massanya berapa, bagaimana cara penulisan untuk menandakan atom tersebut adalah unsur dari salah satu jenis zat. Nah, untuk menulisnya itu seperti yang ada di gambar. Nah, di situ sudah ada keterangannya. Lambang X menandakan lambang unsur suatu zat, sedangkan A adalah nomor atom dan Z adalah maksudnya A adalah nomor massa dan Z adalah nomor atom. Untuk pertemuan kali ini itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Pak Guntur ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.